سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram subhanal hadratin. Syaikhulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib Masjid Jami Nurul. Pertama-tama bila kita senantiasa memaskan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillah rabbil alamin atas nikmat rahmat hidayah dan ampunan yang tiada henti sehingga pada malam hari ini kita bisa beristimewa berkumpul dalam rangka melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah dan dirangkai dengan tolak ilmi, dengan harapan mudah-mudahan amaliyah yang kita kerjakan khususnya pada sore atau malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dunia al akhirah. Salam serta salam semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, untuk kajian tafsir Al-Quran pada malam hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu ayat yang ke-26 dan ke-27 dari surat Al-Baqarah yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu haqqun mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna ma hadza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara bihi ayyusalla wa yusuduna fil ardh ulaika humul khasirun. Maknane innallaha satemene Allah taala iku la yastahyi ora wirang utawa ora izin sapa Allah ayat riba ing yen toh dadekaken sapa Allah ya riba itu tafsirnya ayat ala matalan ing endi-endi ne tulodo ing endi-endine tulodo utawa ing tulodo ba'udotan ing nyamuk utawa lemuk utawa lamuk utawa jadinya lemutnya ing lemut fama mongko nuli barang faqoha ing dalem sak dhuwure ba'udoh
ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim. Fa ammal ladzina amanu mongko ana utawi wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina iku fayalamuna mongko padha ngerti sapa alladzina amanu annahu ing sak temene masal itu perumpamaan ya iku al-haqqu kang hak utawa kang bener min rabbihim saking pangerane alladzina amanu. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Wa ammal ladzina kafaru lan ana utawi wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina iku fayaquluna maka padha ucap sapa alladzina kafaru ngucape piye madza aradallahu bihadza mathala ing pengucap madza aradallahu bihadza mathala madza utawi apa iku arada ngersakaken sapa Allahu Allah bihadza kelawan ikilah masal atau perumpamaan apa nih masalah oleh jadi contoh apa nih masalah oleh jadi contoh terus tamzis itu namanya yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira yudillu menyesatkan sapa Allah bihi kelawan hadal mislu kelawan hadal mislu iku kasiron wong akeh wayahdi lan nuduhaken sapa Allah bihi kelawan misal atau perumpamaan iku kasiron wong akeh wa ma yudillu bihi illa fasiqin wa ma yudillu bihi lan ora nyasaraken sapa Allah bihi kelawan masalah atau perumpamaan itu illa fasikina kejaba pira-pira wong kang fasik alladzina yaquduna kan kerusakan utawa kang gawe kerusakan sapa alladzina ahdallahi ing janji ne Allah Ta'ala ing janji maring Allah Ta'ala mimba dimitapihi saking sause oleh ngukuhaken apa ahdallah wayah tau nama amarobi ayu sholat wayah tau nama lan megotaken sapa sira kabeh maing perkara amar kawis den perintah sapa Allah bihi kelama amar kawis perintah sapa Allah bihi kelama ayu sholat ing tok wis den tertentuaken apa ma wayusidu lan kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi ulaika humul khasirun ulaika utawi mengkono-mengkono kang den sifati artinya orang-orang yang disebutkan di atas
Humul khasiruna yaiku wong kang padha oleh kerugian sapa sira kabeh. Wong sing rugi. Itu segi maknane. Sekarang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak malu. Malu di sini bukan berarti malu merasa kecil hati seperti halnya malunya kita dengan kita. Malunya di sini karena apa yang dikatakan kaum Yahudi mengatakan yastri apa enggak malu ya. Artinya Allah Ta'ala mengatakan dengan dawuhnya mengikuti dengan ucapan yastahi itu malu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu untuk menjadikan nyamuk atau yang lebih besar daripada nyamuk menjadi bisa dikatakan lebih kecil atau lebih besar. Ada dua pendapat yang menjadi perumpamaan. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan sesungguhnya perumpamaan itu adalah hak dari Tuhannya, dari Tuhan mereka. Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan itu merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Dan adapun orang-orang kafir itu mengatakan mada aradahu biha matala. Apa sih yang diinginkan oleh Allah dengan perumpamaan seperti ini? Yudillu bikathira wa yahdi bikathira. Allah Ta'ala menyesatkan dengan perumpamaan itu bagi orang banyak dan juga memberikan petunjuk dengan perumpamaan itu bagi orang yang banyak. Wa may yudillu bi ilal fasiqin, dan dengan perantaraan itu tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Alladzina yaquduna ahdallah. Orang-orang fasik itu siapa? Yaitu orang-orang yang merusak atau melanggar perjanjiannya Allah setelah perjanjian itu dikukuhkan dan memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk disambungkan kembali dan membuat kerusakan yang ada di bumi. Tapi kerusakan di sini bukan berarti memotong pohon ataupun mengeksploitasi alam, tapi dengan cara apa? Itu cara berbuat maksiat. Ulaika humul khasirun, mereka itulah termasuk mereka itulah yang dikatakan orang yang rugi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi adalah terjemah dan juga makna secara mufradatnya. Sekarang kita perlu mengkaji yang lebih dalam tentang tafsirannya. Kemarin kita telah membahas bahwa tipe manusia di muka bumi ini ada beberapa macam. Dikatakan yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang kafir, kemudian orang munafik. Kemudian dijelaskan juga tentang beberapa permisalan, perumpamaan. Ya. Di antara permisalan yang telah disebutkan yaitu bahwasanya mereka orang-orang munafik itu diibaratkan seperti menyalakan api, tujuannya untuk memberikan penerangan atau sebagai kebutuhan hidup. Tapi begitu sudah nyala, Allah Ta'ala langsung menarik atau mematikan terang itu sehingga gelap gulita dan begitu ditelantarkan atau ditinggal oleh Allah Ta'ala. Kemudian tamsil atau permisalan yang kedua adalah diibaratkan seperti orang yang kehujanan di malam hari, terus ada petir, ada kilat yang menyambar. Ketika ada kilat yang sedang muncul, maka bisa berjalan. Tapi ketika kilat itu tidak ada, dia ketakutan dan hanya berhenti. Ya, itu seperti tamsilnya apa atau perumpamannya, itu gambarannya seperti apa, sudah kita jelaskan. Kemudian dijelaskan juga tentang kehidupan atau pembalasan bagi Allah Ta'ala bagi orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah.
Tapi bagi orang-orang yang ingkar atau orang-orang kafir akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dengan cara apa atau siksaannya yang mana bahan bakarnya itu berasal dari manusia itu sendiri yang kafir dan juga dari batu yang telah disembah. Lah di ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah masih berkaitan dengan tamsil juga, perumpamaan, permisalan. Memang dalam Al-Quran itu banyak sekali permisalan-permisalan. Di sini dalam tafsir sebelum Allah Ta'ala menurunkan ayat ini dijelaskan wanazala raddan liqaulil yahudi lama dorobahu al-matala bidubabi fi qaulihi wa iyyasrubhu dubabu syai'an wal akabuti fi qaulihi kamasalil akabuti. Jadi Allah Ta'ala sebelum menurunkan ini itu ada kaum Yahudi yang mengatakan seperti dalam ayat Ma'da atau wa ta'ala, kenapa sih Allah Ta'ala memberikan beberapa tamsil atau perumpamaan seperti ini, apalagi perumpamaan yang sifatnya remeh, yang sifatnya adalah tidak penting bagi mereka. Nah contohnya apa? Dubab itu artinya adalah lalat. Terus apa lagi? Misalnya angkabut itu adalah laba. Di situ lalat binatang yang sangat kecil, tapi dibuat perumpamaan bagi Allah. Bagi orang-orang Yahudi menganggap itu adalah hal yang sangat remeh. Kenapa sih bikin perumpamaan kayak lalat, kemudian nyamuk, atau yang lebih kecil lagi? Gitu. Di dalam ayat Allah Ta'ala telah berfirman innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubabu walau istama'u bih. Sesungguhnya orang-orang itu menyembah pada selain Allah, dan mereka itu adalah orang yang tidak mengerti sebenarnya, belum sadar bahwasanya menyembah selain Allah itu adalah salah atau sesat. Karena apa? Layak dubab. Karena Tuhan selain Allah itu tidak bisa menciptakan lalat. Walaupun mereka itu adalah cara berjamaah atau gotong royong. Itu artinya Allah Ta'ala itu menegur, kenapa sih kamu menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa membuat lalat? Harusnya kamu menyembah kepada Tuhan yang bisa membuat lalat. Itu ditegur seperti itu. Enggak bisa membuat lalat, kenapa disembah? Justru itu adalah salah bagimu. Kemudian dalam surat Al-Ankabut Allah Ta'ala juga memberikan teguran lagi. Matalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Ya. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah. Ya. Orang-orang yang mengambil selain Allah artinya orang-orang yang minta tolong, menyembah, memuja selain Allah. Aulia itu artinya adalah minta perlindungan atau minta pertolongan. Orang-orang yang mengambil selain Allah, mengambil perlindungan selain Allah, itu seperti hanya al-ankabut, seperti hanya laba-laba. Laba-laba itu adalah binatang yang telah diciptakan oleh Allah tapi sangat kecil. Bagi kita usir-usir. Iya betul. Karena dianggap adalah memotor-motori rumah, buat sarang. Tapi bagi laba-laba itu sendiri, sarangnya itu sebagai tempat tinggal. Hanya mengandalkan rumah atau sarangnya itu makanannya. Ya, itu adalah laba-laba. Kuat boten kira-kira sarangnya laba-laba itu. Tidak kuat kan?
Itu memberikan petunjuk bahwa manusia atau orang kafir, orang yang tidak beriman itu kalau menyembah selain Allah itu diibaratkan seperti hanya laba yang selalu minta perlindungan kepada sarangnya. Padahal sarangnya itu tidak kuat. Tidak kuat. Bahkan kalau tidak kuat dia akan mencelakakan. Tentunya begitu. Itu logikanya kalau orang kafir kok menyembah selain Allah, maka Tuhan yang disembah itu tidak memberikan kekuatan, tidak memberikan manfaat kepada dirinya, baik dulunya sampai di akhirat kelak. Logikanya seperti itu. Sehingga Allah Ta'ala walaupun membuat perumpamaan yang kecil seperti itu, tapi bisa kita maknai itu adalah jangan sampai kita ikuti. Karena kita kalau menyembah kepada Allah yang maha segala-galanya, maha perkasa, maha adil, ya maha bijaksana dan lain sebagainya. Kalau kita atau orang-orang kafir menyembah kepada orang, kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka itu nanti tidak akan bisa memberikan manfaat, ya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Apa sih maunya Allah Ta'ala membuat perumpamaan begini? Contohnya seperti lalat, contohnya lagi seperti nyamuk. Nyamuk itu walaupun kecil, ya, tapi punya sayap 4, kakinya berapa? 6. Tapi pancingan masih belum tahu, belum pernah melihat, kakinya belum pernah menghitung. Terus punya belalainya itu walaupun lentur Pak, tapi bisa nembus daripada pori-pori kulit. Dan anehnya lagi, walaupun nyamuk itu kecil, bisa membunuh yang namanya sapi, kerbau ataupun manusia. Contohnya apa? Nyamuk malaria. Dan pernah juga terjadi nyamuk ini membunuh seorang raja yang biadab dan punya pasukan yang sangat kuat. Siapa Pak? Namrud. Raja Namrud itu matinya itu hanya musuhnya nyamuk. Soalnya apa? Raja Namrud ingin nantang kepada Allah Ta'ala, mengutus sama anak buahnya supaya membuat menara. Naik ke atas, begitu nantang Allah Ta'ala langsung utus nyamuk masuk ke kupingnya, langsung dia udah mulai gulung-gulung kuat sampai mati itu hanya gara-gara dengannya nyamuk. Jadi nyamuk itu walaupun kecil hebat juga itu. Dengan adanya tamsil atau perumpamaan atau permisalan itu oleh kelompok kaum Yahudi dianggap aneh. Kenapa sih? Allah Ta'ala itu kan maha agung, kok hanya membuat perumpamaan kok seperti nyamuk, seperti laba-laba, lalat dan lain sebagainya yang sifatnya adalah isi sapi. Itu artinya adalah yang hina, remeh. Begitu sudah mereka mengatakan seperti itu, Allah Ta'ala barulah menjawab dengan membuka ayat yang punya innallaha yasta'ya dengan matalama ba'udutan fama fauqa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidaklah malu untuk menjadikan nyamuk ataupun yang lebih besar daripada nyamuk, ada juga yang mengatakan yang lebih kecil daripada nyamuk, tapi walaupun kecil tetap itu mengandung hikmah minal hikam. Di atas nyamuk lagi ada sejenis sigorul baki, artinya adalah kecil daripada tinggi, lebih tinggi
binatang. Kalau di kasur di kampung zaman dulu kan ada. Nah, itu contohnya. Itu tenun putus semuanya itu adalah satu yang sangat kecil dan itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enggak aneh bagi Allah Ta'ala dan tidak merasa malu menciptakan seperti itu. Semuanya itu ada hikmahnya. Nyamuk contohnya ya buat makanan yang lain. Ya, makanan cecak ya, itu ada hikmahnya. Lah Allah menciptakan beberapa binatang yang oleh kelompok orang Yahudi dianggap hal yang remeh, hal yang sangat asor atau hal yang sangat rendah. Itu ada hikmahnya. Hikmahnya diantaranya apa? Fa'amaladina amanu faya'lamun annahu haqqun min rabbihim. Itu hikmah yang pertama. Bagi orang yang beriman, mereka mengetahui atau yakin sesungguhnya perumpamaan itu adalah betul dari Tuhannya, benar-benar dari Tuhan mereka. Jadi kalau orang yang beriman dengan adanya perumpamaan yang ada, itu langsung mereka mengatakan, ya, saya beriman, saya adalah yakin dengan itu adalah datangnya atau ciptaan daripada Tuhan kita. Itu bagi orang yang beriman. Jadi dia banyak ngomong. Kayak kita ini contohnya. Kenapa jenengan datang ke masjid jam segini untuk melaksanakan sholat maghrib? Jawaban jenengan apa? Karena melaksanakan perintahnya Allah. Pun titik, rasa ditanya, jenengan kenapa harus wudu? Ya memang syarat sahnya sholat adalah wudu. Dan terus kalau bicara supaya bersih, kalau wudu itu, ya kalau bersih ya mandi. Lah ini adalah hanya membasuh muka, tangan, dua kaki, gitu. Itu sudah sebagai syarat sahnya dalam melaksanakan wudu. Lah terus kalau kepengin bersih lagi ya mandi tapi tidak wudu, sholatnya ya tidak sah. Gimana? Nah itu contohnya. Itu bagi orang yang beriman, mereka mengatakan ini adalah hal yang pasti benar dari Tuhan. Wa amaladin kafaru fayaqulu namada atau bihadza matala. Ada orang-orang kafir, ya, orang yang tidak beriman itu orang yang mengkafirkan itu namanya orang kafir. Maka mereka mengatakan mada atau bihadza matala. Apa sih yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu membuat perumpamaan ini? Kalau bahasa kita aneh-aneh gampangnya gitu. Itu bagi orang-orang kafir. Orang kafir itu selalu kan melanggar aturan. Biasanya mada atau biada masalah. Kalau supaya matching, ya. Harusnya kalau fa'amaladina amanu fayaqulu, fa'amaladina amanu fayahamu, wa amaladina kafaru berarti falanya kamu kan ngoten cara matchingnya. Tapi ini kata Quran, karena ini adalah Quran maka fayaqulu mada atau biada. Kata-kata mada atau biada itu sudah menunjukkan bahasa yang sangat tinggi bahwa orang-orang kafir itu tidak akan percaya kalau kita memahami dari segi kalimat atau ayatnya ini. Berarti kalau orang-orang kafir maka dia tidak yakin, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi di sini tidak. Fayaqulu namada atau bihada masalah. Orang kafir mengatakan apa yang dimaui oleh Allah dengan buat perumpamaan ini. Itu artinya adalah bantahan ketidakpercayaan. Maka dikatakan di situ adalah namanya pertanyaan yang mengandung makna ingkar. Makanya dikatakan istifham ingkari. Ya, pertanyaan tapi mengandung makna ingkar. Yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Itu jawabannya. Jawaban mada atau biya matala itu adalah apa ya yang dimaksud, apa yang diganti oleh Allah dengan tamsil atau perumpamaan ini? Yaitu yang pertama bisa menyesatkan kebanyakan orang dan juga bisa menjadi petunjuk dengan perantara tadi atau dengan perumpamaan tadi dengan kebanyakan Jadi dengan perumpamaan atau permisalan yang diibaratkan seperti nyamuk, lalat, Allah Ta'ala ciptanya itu adalah bisa menyesatkan bagi kebanyakan orang. Tapi
yudhillu bi illa fasikin. Dan contoh atau perumpamaan di atas tidak bisa menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Jadi yang bisa sesat dengan adanya perumpamaan tadi hanya orang-orang fasik. Fasik itu apa? Al-kharijina an ta'atihi, yaitu orang yang keluar dari taat kepada Allah. Jadi sudah tidak mau melaksanakan taat kepada Allah. Contohnya melaksanakan dosa besar terus dianggap itu tidak masalah, atau melaksanakan dosa terus dianggap tidak ada masalah, itu namanya fasik. Jadi tidak orang sholat dianggap biasa, orang puasa dianggap biasa, itu fasik. Di atas fasik kufur, sudah ingkar, sudah lebih tinggi lagi. Fasik itu begitu. Jadi suka melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, itu namanya orang fasik. Lah orang fasik itu apa? Atau ciri-cirinya alladzina ahdallahi, yaitu orang yang merusak janjinya kepada Allah. Jadi kita itu sebenarnya punya janji kepada Allah. Jadi kita sebelum dilahirkan ini dijanji oleh Allah Ta'ala agar kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah di sini janji di sini adalah bisa diartikan dalam kitab-kitab yang lain adalah tentang mengimani daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang sebelum kita di era Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya dalam kitab Injil, Zabur, Taurat itu menceritakan bahwa di situ sudah ada nabi yang terakhir nanti yang namanya Muhammad, supaya beriman. Tapi rupanya orang-orang atau kaum masa dahulu tidak mau mempercayai. Sekarang Ya, ada yang tidak mempercayai. Jadi waktu itu sebenarnya sudah ada nama Muhammad itu disebutkan dalam kitab Taurat, Injil, itu sudah ada bahwa nabi yang terakhir nanti namanya Muhammad. Malah zaman sekarang ada lagi, nggak ada nabi, masih pengen ada yang ngaku-ngaku menjadi nabi. Katanya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Kapan Jibril bertamu ke rumahnya? Makanya sekarang itu harus hati-hati mempelajari ilmu agama itu ya step demi step, bertahap. Dari kayak meniti tangga itu dari awal. Makanya kalau dari awal itu belajar agamanya, contohnya belajar tajwid, belajar akidah atau aqaid sekar, kemudian belajar apa nih dasar-dasar fikih yang dasar, terus meningkat itu ya tidak jeglek, ngetok gimana jeglek maksudnya, nggak kagetan. Tapi kalau asalnya ngaji ora iso belas, langsung dicekoki ini, sawung akhirnya ya jeglek. Nah, jeglek itu udah kabeh wong dianggap salah ibadahnya. Sing bener dhek dhewe. Engko masuk sing swarga sing isi dhek dhewe. Niku sakniki niku wonten kata. Sithik-sithik itu kita harus kebaikan Quran misalnya. Lah dhek iki maca Quran aja plepotan kaya ngono. Kadang-kadang. Jadi kita harus belajar itu melalui bertahap. Terus boleh guru yang jelas sanad keilmuannya dari mana. Jangan boleh guru cuangkup campur akhirnya bingung. Siji ngomong A, siji ngomong B. Itu memang perlu dilatih. Ya. Itu tadi bicara masalah orang fasik. Ya. Jadi dia merusak janjinya kepada Allah. Janji di situ adalah harusnya dia mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah berdasarkan dalam kitab yang ada di eranya masing-masing, baik itu kitab Taurat, Zabur, Injil, apalagi Al-Qur'an. Mimba dimitahi setelah perjanjian kepada Allah itu telah dikukuhkan, itu dalam bentuk tauhid.
taukid ya penguat bukan taukid. Wa yaqulu nama amaru bi ayu sholat, dan mereka memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah tapi untuk disambung kembali, yaitu beriman kepada Nabi, bersilaturahmi ya, bersilaturahmi dengan sesama orang-orang muslim atau saudara muslim. Wa yasuduna fil ard, dan juga mereka membuat kerusakan di bumi. Ya, di bumi ini supaya kita kelola dengan baik, jangan dibuat kerusakan. Nah, kerusakannya di sini bukan berarti buminya dihancurkan, bunuh-bunuh dia bukan, tapi dengan cara berbuat maksiat, bil ma'asi wa ta'wili 'alal iman. Di samping berbuat maksiat, dia juga enggan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya Allah. Itu arti daripada wa yusiduna fil ard. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi itu artinya dia kalau sudah masih rihim ilan tari al abadati alaihim, dia nanti kalau sudah pulang ke rahmat Allah atau dia berjasa akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Katalah Bapak Ibu ya, jadi dua ayat ini sedikit saya ulang menjelaskan tentang penjelasan Allah Ta'ala itu membuat permisalan yang bagi orang-orang Yahudi dianggap permisalan yang remeh. Karena apa? Karena adalah yang dibuat permisalan itu hewan-hewan yang dianggap remeh. Contohnya kayak lalat, contohnya lagi kayak nyamuk, contohnya lagi seperti laba-laba. Itu namanya binatang yang remeh, binatang yang kecil, atau lebih kecil lagi bisa ya. Itu semuanya adalah ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jadi kita dianjurkan untuk berpikir, kenapa sih Allah Ta'ala membuat perumpamaan ini. Contohnya seperti ada sarang laba-laba di rumah panjenengan. Itu jenengan supaya sedikit berpikir, oh iya, sarang laba-laba itu oleh laba-labanya dianggap sebagai tempat tinggal yang bisa memberikan penolong bagi dia, bisa menyelamatkan bagi dia. Sekarang kita pas sama dengan dia. Kalau kita kok seperti begini, bikin rumah yang begini-begini, kira-kira bisa menyelamatkan? Bisa, tapi hanya sebatas sementara. Tapi nanti kalau sudah di sana tidak bisa menyelamatkan diri kita. Karena apa? Kehidupan kita tidak hanya di dunia saja, tapi masih ada kehidupan yang lebih panjang, yaitu di alam akhirat, alam barzakh, kemudian alam akhirat. Di alam akhirat itu nanti yang dikatakan abad dan abadi selama-lamanya. Sehingga bisa yang menyelamatkan diri kita hanyalah kita misalnya hanya melaksanakan perintahnya Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Nabi-Nya. Itu dengan berdasarkan kitab Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi, dan juga sebanyak dari para alim ulama. Kalau kita hanya memahami Quran dan hadis saja, biasanya juga kurang. Contohnya sholat, akimis sholat, laksanakanlah sholat. Sementara jabarannya sholat itu kaya apa? Akhirnya dalam hadis, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kami seperti sholatku. Zaman Kanjeng Nabi hadisnya, kita disuruh sholat kaya sholatnya Kanjeng Nabi. Lah, bisanya kan sholat Kanjeng Nabi melalui siapa? Ya sahabatnya, tabi'innya. Kita mengikuti sholat Kanjeng Nabi, ya mengikuti ustadz-ustadznya atau kiai-kiainya, kan begitu. Nah, setelah itu kan ada dijabarkan lagi. Ya, sholat itu yang membatalkan apa saja. Kemudian
sunahnya apa saja, itu diambil dari beberapa hadis. Ya. Kemudian apalagi makruhnya apa saja, itu harus cukup jelas. Itu bisanya ibadah dengan benar harus ditunjang dengan fikih itu adalah merupakan rohyu atau idrobnya para ulama